Nah, lalu untuk contoh yang kedua, sebelum ke contoh yang kedua, di sini ada pengakuan berdasarkan zero interest bearing dan interest bearing. Nah, perbedaannya nanti di adanya penerimaan atau tidak adanya penerimaan bunga. Tapi kalau zero tidak ada penerimaan bunga nantinya. Nah, jika tadi kita mengakui wesel yang berdasarkan face value, maka kita akan menghitung ketika market rate-nya lebih kecil dibandingkan state rate-nya, di mana state rate itu kan 10% ya. Sedangkan market rate-nya itu masih melanjutan dari soal yang tadi, state rate-nya 10%, nilai bunga dari weselnya itu 10%, sedangkan state rate-nya bunga pasarnya itu 9%. Maka ini masuk ke premium atau diskon. Maka kita harus menghitung nih berapa present value-nya. Karena untuk menghitung bunganya itu ada zero interest bearing note dan interest bearing note. Kalau zero maka tidak ada penerimaan bunga bagi si pemilik weselnya di setiap bulannya itu. Sedangkan untuk interest bearing nantinya ada penerimaan bunga. Sehingga untuk menghitung present value yang zero interest bearing dari kasus yang ini, itu kita hanya menghitung berapa present value dari si nominalnya saja. Dengan menggunakan rumus yang tadi, nilai nominal dari present value dari nominalnya itu maka akan dihasilkan 7.721. Nah, ini untuk menghitung present value nominal weselnya. Nah, kalau yang bawah untuk menghitung present value si bunganya. Jadi boleh dicoba di kalkulator di rumahnya masing-masing. Itu untuk menghitung present value nominal data yang tadi ya. I-nya itu bunga pasarnya, N-nya itu yang tadi yang 3. Nanti akan diperolehlah angkanya 721,8. Karena di sini zero interest bearing, maka tidak ada perhitungan present value of interest-nya, sehingga langsung kita mengakui wesel tagihnya senilai 7.721, case-nya di kredit 7.721. Untuk di bulan Desembernya ini ada pengakuan dari perubahan nilai ya, perbedaan nilai antara revenue dengan interest rate dengan state rate dengan si market rate-nya. Nah, bahkan tadi dihitung ya, dapatlah 7.721. Nah, angka yang di sini kita harus masukkan ke tabel amortisasinya. Kenapa harus dimasukkan ke tabel amortisasi? Untuk menghitung ketika kita menerima wesel dengan nilai 10.000, di present value kan hanya memiliki nilainya 7.000, berarti selama 3 tahun kita harus mengetahui berapa perubahan kenaikan atau penurunan setiap tahunnya, sehingga nanti di akhir tahun ketiga itu memiliki nilai yang sama, itu 10.000. Karena di sini yang diakuinya present value yang diakuinya hanya 7.000, sedangkan nilai weselnya itu 10.000, otomatis kan lebih kecil dari si nilai si weselnya, maka masuknya ke diskon, ke penilaian yang diskon. Nah, ketika untuk menghitung tabel amortisasi ini, kalau zero maka tidak ada penerimaan cash dari si bunganya. Nah, untuk menghitung interest revenue-nya itu dengan mengalihkan antara jumlah wesel yang sebelumnya 7.721 yang ini dikali dengan bunga pasarnya 9%, dapat 694. Untuk diskon amortisasinya dengan mengurangkan antara interest revenue dengan cash yang diterimanya senilai 694. Ya, karena di sini cash effect-nya 0, maka diskon amortisasinya 694. Untuk carrying amount-nya itu ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena nilai tahun 2000 nilai pada saat penerbitan hanya 7.000, sehingga setiap perubahannya itu harus ditambahkan supaya di akhir tahun ketiga mencapai nilai yang sama, itu 10.000. Begitupun seterusnya. Untuk jurnal penyesuaiannya di setiap tahun, karena tidak ada penerimaan bunga, maka kita harus mengakui penyesuaian yang si interest revenue-nya 694,96. Maka di sini jurnalnya not receivable di debit, kreditnya interest revenue 694. Kenapa ada interest revenue? Karena dari si suku bunga pasar yang tadi. Nah, berbeda dengan yang zero interest bearing. Kalau interest bearing itu bunga pasarnya lebih besar dibandingkan dengan state rate-nya. Bunga pasar di sini 12%. Nah,
data yang tadi nilai wasalnya 10.000, bunga pasarnya 12%, jangka waktunya 3 tahun, itu masukkan ke rumus yang tadi. Untuk menghitung nilai wasal yang suku bunga pasarnya 12%, tinggal dimasukkan present value nominalnya berapa, tinggal dimasukkan 10.000 dikali 1 per 1 tambah I-nya itu 12%, pangkat N-nya 3. Lalu untuk menghitung bunganya berarti tadi ya sama 1.000, nominal wasalnya 10.000 dikali bunga wasalnya 10%, kali jangka waktu dikali 1 kurangi 1 tambah ini 12%, pangkat negatif 3 dibagi 1. Nanti akan menghasilkan, berdasarkan rumus yang tadi, perhitungannya nanti akan menghasilkan nilai 7.118. Nah, untuk present value bunganya nantinya akan menghasilkan 2.402. Nah, angka ini dihitung dengan menggunakan kalkulator yang saintifik. Ketika dijumlahkan, ternyata present value dari si wasal tambah bunganya memiliki nilai 9.500, sedangkan nilai wasal yang sebenarnya itu 10.000. Maka di sini ada perbedaan 480, ada diskon ya. Ada karena nilai present value-nya lebih kecil dibandingkan nilai wasalnya, maka masuk ke diskon. Nah, ketika masuk ke tabel amortisasi, kita memasukkan angka yang 9520 ini. Nah, 9520 ini, lalu kita biasa hitung berapa cash reserve-nya, interest revenue-nya berapa, diskon amortisasinya berapa, carrying amount-nya berapa. Nah, untuk cash reserve tadi dikalikan dengan nilai nominal wasal dikali dengan si persentasenya 10%. Dapatlah 1.000 setiap periodenya. Lalu interest revenue-nya juga sama dari carrying amount sebelumnya dikali bunga pasar 12% dapat 1.142. Lalu diskon amortisasinya selisih dari interest revenue dikurangi cash reserve dapat 142. Nah, untuk carrying amount-nya karena di sini diskon ya, jadi tetap ditambahkan antara carrying amount sebelumnya ditambahkan dengan diskon amortisasinya, sehingga di tahun ketiga memiliki jumlah yang sama dengan nilai wasalnya yaitu 10.000. Nah, untuk jurnal umumnya tadi, untuk ketika kita menerima wasal, kita akuinya sesuai dengan nilai present value-nya dari bunga dan wasal tersebut, jumlahnya 9.520. Sedangkan di akhir tahun ada kita menerima bunga karena interest bearing-nya, cash reserve-nya berapa? 1.000, lalu interest revenue-nya 1.142, sehingga di sini cash-nya di debit 1.000, lalu untuk notes receivable-nya 142, interest revenue-nya sehari 1.142. Selanjutnya, nah, kalau untuk yang premium itu nantinya itu di present value yang antara nilai wasal dengan nilai bunganya, present value wasal dan present value bunganya itu nantinya lebih besar dibandingkan nilai yang 10.000-nya, sehingga di sini untuk kalau premium nantinya itu ini kan contohnya 11.000 ya, 11.000. Nanti di sini premium amortized. Nah, untuk menghitung carrying amount-nya bukan dikurangi tapi bukan ditambahkan tapi dikurangi, sehingga nantinya akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 10.000. Ingat ya, kalau diskon kalau posisinya diskon maka carrying amount-nya itu ditambahkan dengan diskon amortized, tapi kalau posisinya premium maka carrying amount-nya dikurangi dengan premium amortized. Untuk jurnalnya sama, yang membedakan di posisi yang notes receivable-nya. Kalau diskon notes receivable-nya di debit, tapi kalau premium notes receivable-nya di kredit. Lalu di sini ada pengertian pengakuan piutang. Nah, menurut PSAK 55, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau entitas mengalihkan aset keuangan dan aset keuangan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Penghentian piutang ada beberapa kondisi, ada yang pengalih piutang itu dialihkan, lalu piutang tersebut dijaminkan kepada bank, lalu piutang tersebut dijual. Nah, penjualan piutang ini bisa tanpa garansi dan dengan garansi. Ilustrasinya, untuk piutang yang dialihkan, si A menyerahkan notes receivable kepada si B, berarti di sini B menerima wasal dari si A, otomatis si B akan menerima bunga dari si A setiap bulannya, dan nanti si B akan menerima
pelunasan wesel dari si A. Namun karena kebutuhan si B, maka si B bisa menjual atau bisa mengalihkan si piutang si A tersebut ke entitas yang lain. Di sini si C, berarti nanti di sini ada pengalihan piutang dari si A tadinya ke si B jadi si A ke si C, sehingga nanti ketika si wesel ini pindah ke si C, dipegang oleh si C gara-gara si B nya sudah ngejual kepada si C, maka si A nantinya akan menyerahkan uangnya kepada si C, baik itu bunga ataupun pelunasan. Nah, untuk penjaminan piutang untuk pinjaman ke bank, nah biasanya kan perusahaan kalau mengajukan kredit ke bank itu harus menyerahkan jaminan. Jaminannya itu berupa aset, kalau punya hutang kan nggak mungkin, sehingga semua aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa dijaminkan, salah satunya itu piutang. Nah, di sini piutang yang dijaminkan itu sepenuhnya tidak berarti hilang dari catatan perusahaan karena sebagai jaminan. Kalau sepertinya si perusahaan tersebut mampu membayar pinjamannya kepada bank, maka piutang tersebut tetap dimiliki oleh perusahaan, sehingga nantinya itu ketika piutang tersebut dijaminkan, maka si piutang usahanya atau non receivable-nya masuk ke instrumen keuangan yang dijaminkan. Nah, lalu setelah itu untuk penjualan piutang sama halnya dengan pengalihan piutang tersebut, kalau dijual otomatis hak dan kewajibannya pindah ke entitas yang baru, sehingga nanti itu si A membayarnya ke si C sebagai pemilik piutang yang baru. Nah, untuk penjualannya itu bisa tanpa garansi dan dengan garansi. Kalau tanpa garansi otomatis ketika si A ada resiko tidak mampu melunasi si piutangnya itu ke si C, contohnya di sini si A akan menyerahkan non receivable kepada si B. Lalu satu dan lain hal, si B butuh dana, lalu si B menjual kepada si C, otomatis weselnya pindah ke si C, berarti kan si pembayaran pindah dari A ke si B menjadi A ke si C. Nah, di pertengahan jalan ternyata si A tidak mampu melunasi piutangnya kepada si C, sehingga di sini kalau tanpa garansi maka si B tidak memiliki keterkaitan lagi karena tidak ada garansi dari si B jika si A tersebut tidak mampu membayar hutangnya gitu. Tapi kalau dengan garansi nanti si B masih ada keterkaitan dengan si C jika si A tidak mampu membayar hutangnya kepada si C, otomatis si B nanti akan menanggung atau akan muncul ke hutang di mana si B nantinya akan memberikan jaminan kepada si C atau ganti rugi kepada si C karena sudah menjual NR tersebut ke si C, sehingga ada jaminan dari si B bahwa jika si A tidak mampu membayar kepada si C, si B tetap akan mengganti atau memberikan ganti rugi dari ketidakmampuan membayar si A tersebut. Itu kalau penjualan piutangnya dengan garansi gitu. Nanti kalau untuk garansi ada timbul hutang, sedangkan tanpa garansi tidak akan timbul hutang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.